Oke, nah setelah itu kita mencari percepatan ya. Jadi tadi kita mencari kecepatan itu konstanta untuk silinder pejal, momen inersianya adalah setengah mr kuadrat ya. Sehingga K-nya kalau kita masukin setengah jadinya akar 2GH. Oh ya, ini jadi rumus umumnya ya. Ya, akar 2GH per 1 tambah setengah gitu ya. Sama dengan VB. Jadi nanti VB sama dengan bawahnya 3/2 ya. Bawahnya 3/2 jadi dibalik 2/3 ya. 4GH/3. Oke. Ini jawabannya ya. Nanti Anda cek. Oke, setelah itu kita mencari percepatan. Kita cari dulu hubungan S-nya ya. Jadi benda itu menelusuri bidang miring S gitu ya. Ini H, ininya theta. Kaitannya apa? Kaitannya adalah sin theta ya. Sin theta itu H per S. Jadi S sama dengan H per sin theta. Nah, kita pakai rumus GLBB. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2S. Ya. Jadinya nanti VT kuadrat kita dapat kecepatan akhirnya adalah akar 4GH/3 ya. Akar 4GH/3 atau kita tuliskan di sini pakai rumus umum kita ya. Akar 2GH per 1 tambah K. Akar 2GH per 1 tambah K dikuadratin sama dengan kecepatan awalnya 0 ditambah 2AS. S-nya adalah H per sin theta gitu ya. Nah, di sini setelah dikuadratkan tinggal 2GH akarnya hilang ya, per 1 tambah K. Oke, sama dengan 2AH per 1 sin theta. 2AH per sin theta gitu ya. Nah, sehingga kita bisa mencoret H di sini kiri kanannya ya. Oke. Jadi A-nya kita bisa cari dengan 2-nya kita bisa cari juga ya. A-nya adalah G sin theta per 1 tambah K gitu ya. Nah, ini rumus umumnya mencari percepatan gitu ya. Nah, untuk silinder pejal, K kita masukin setengah, G-nya 10, sin theta tetap sin theta, ya. 1 ditambah setengah sama dengan A, jadinya itu adalah bawahnya 3/2 ya. Jadinya 20/3. 20/3 sin theta. Oke, kita dapatkan sudah ya jawaban akhirnya. Nah, kita lanjutkan ke nomor selanjutnya, nomor 3. Sebuah cakra momen inersianya 400 kg meter kuadrat berputar sendirian tuh ya. Dengan kelajuan sudut 10, beberapa lama kemudian ada cakram lain, cakram kedua, momen inersianya 800. Berapa kelajuan sudutnya sekarang? Nah, perlu kita ketahui bahwa di kejadian awal itu ada cakram yang bergerak sendirian. Terus di kejadian akhir ada cakram kedua nimpa cakram ke satu, sehingga mereka berdua bersamaan satu pusat rotasi bergerak bersama-sama. Nah, kejadian ini kita masukkan ke dalam kategori hukum kekalahan momentum sudut gitu ya. Karena ibaratnya terjadi tabrakan gitu. Kita tuliskan dulu diketahuinya ya. Yang ini adalah momen inersia benda pertama. Oke. Ini momen inersia benda pertama.
lambangnya I1 gitu ya. Kelajuan sudut ini lambangnya omega 1. Cakram lain ini berarti ini adalah I2 gitu ya. Oh, ini I2 aksen ya, karena dia di keadaan akhir munculnya. Berapa kelajuan sudut sekarang? Itu omega aksen yang ditanya. Oke, kita masukkan I1 kali omega 1 ditambah I2 kali omega 2 sama dengan I1 aksen ditambah I2 aksen kali omega aksen. I1-nya adalah 400, omega 1-nya 10. Ya. Terus momen inersia benda kedua belum muncul ya. Di keadaan awal belum ada, 0 jadi ya. I1 aksen kata 400 ya. I2 aksen benda kedua baru muncul, nilainya 800 dikalikan dengan omega aksen. Nah, jadi ini 4000 sama dengan 1200 dikalikan omega aksen. Omega aksen jadinya 4040 per 12 ya. Atau omega aksennya bagi 4 ya, 10 per 3 radian per sekon. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti. Nomor 3 untuk hukum kanan momentum sudut. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Oke, nomor 4 ya. Sebuah batang dengan berat 200 Newton, panjang 8 meter, diengselkan pada dinding dan ujung dan ujung yang lain membentuk sudut 53 derajat. Bila seseorang beratnya 600 Newton berdiri 2 meter dari dinding, tentukan tegangan kawat. B. Reaksi dinding pada batang. Ini biasanya kita pakai metode benda setimbang ya. Ini di sini kesetimbangan benda tegar. Maka kita pakai konsep kesetimbangan gaya terlebih dahulu, yaitu yang pertama itu nanti maaf sebentar ya. Kenapa lagi ngeheng ya? Oke. Konsep pertama itu sigma fx
gaya pada sumbu X itu jumlahnya harus sama dengan 0 ya. Kedua, itu jumlah gaya pada sumbu Y itu harus sama dengan 0. Lalu yang ketiga itu sigma tau, jumlah momen gaya itu juga mesti sama dengan 0. Nah, maka bila ketiga syarat ini terpenuhi, maka benda disebut setimbang ya. Nah, kita uraikan dulu gaya-gaya pada gambar ini. Karena di sini batangnya setimbang, maka kita tinjau, kita lihat gaya-gaya pada batang tersebut. Di sini ada berat batang, ya, atau WT di sini ya. Kita pakai WB aja ya, WB, W batang. Di sini ada W orang, WO. Di sini ada tegangan tali T, ya. Nah, di sini ada gaya engsel juga. Ada gaya engsel pada sumbu X ya. Ada gaya engsel pada sumbu Y, gitu ya. Oke. Nah, di sini kalau kita gambarkan sigma fx-nya nanti kayak di sini ya. Di sini ada T ya, ada T. Maka kalau di sini Tx ya, di sini Ty gitu ya. Ini harus bentuk persegi panjang gitu ya. Nah, sigma fx sama dengan 0, maka Ex dikurang Tx sama dengan 0 ya, atau Ex sama dengan Tx. Nah, Ex nilainya belum kita ketahui, Tx juga kita belum ketahui nilainya. E itu adalah gaya engsel ya, gaya penahan, ibaratnya gaya penahan baut gitu ya, baut pada engsel poros. Maka kita nggak bisa lanjutkan lagi pada sigma fx. Kita lanjutkan lagi ke sigma fy. Sigma fy sama dengan 0. Pada benda Y ada 4 gaya yang bekerja, yaitu WB, WO, EY, sama TY gitu ya. Jadi kita tuliskan yang ke atas plus ya, EY tambah TY dikurang WO dikurang WB sama dengan 0. EY kita belum tahu, TY kita belum tahu, WO kita udah tahu ya, W orangnya 600, W batangnya 200 gitu ya. Jadi ini nanti EY tambah TY sama dengan 800 gitu ya. Dari sigma Fy juga kita nggak bisa lanjutkan lagi. Nah, kita sekarang ke sigma tau ya. Oke. Nah, di sini kita lanjutkan ke sigma tau sama dengan 0. Nah, kita perlu cari titik poros di mana banyak gaya maksudnya. Maksud saya banyak gaya di mana titik tersebut bekerja. Jadi, yang belum diketahui tapi ya, gaya yang belum diketahui besarnya bekerja. Nah, itu adalah titik E atau titik engsel gitu ya. Nah, titik E inilah yang kita buat sebagai poros biar hilang ya. Nah, di sini jadi kalau kita lihat ya, nanti ada 3 gaya yang bekerja. Oke. Nah, kalau kita gambarkan di sini, kita gambar ulang ya. Ada gaya T ya, ada gaya WB di tengah ya, ada WO ya. Nah,
Nah, nanti kalau ini poros putarnya E, maka gaya tegangan tali itu akan berarah berlawanan bila diputar ke engsel. Ya. WO bila diputar ke engsel itu akan searah jarum jam. WB bila diputar ke engsel itu akan searah jarum jam, gitu ya. Nah, sehingga kita tuliskan ya tegangan tali T. Jadi tau itu rumusnya adalah FR sin theta, perlu diingat ya. Tau adalah FR sin theta, itu perlu diingat terus formulanya. F di sini adalah tegangan tali, tapi di sini T-nya minus ya, karena dia berlawanan jarum jam, minus T. Ya. Dikalikan dengan jaraknya. Jaraknya itu adalah panjang batang ya, karena pangkal gaya T itu dari sini ke ujung gitu ya. Sehingga kali 8 ya. Kali sin theta. Sin berapa? 53 derajat gitu ya. Ditambah dengan WO, W orang. Dikalikan dengan jaraknya, W orang ke engsel berapa? 2 meter gitu ya. Dikali sin 90 derajat. Ya, karena posisinya ini 90 derajat gitu ya. Kita pindah baris ya. Ditambah lagi dengan W batang. Dikalikan dengan batang beratnya posisinya di tengah, berarti dia jaraknya 4. Kalikan sin 90 derajat sama dengan 0 ya. Sehingga kalau kita lanjutkan di sini min T dikali 8 sin 530,8 ditambah W orangnya adalah 600 Newton ya. Dikalikan dengan 2 sin 91 ya, tambah WB. WB-nya W batang itu 200 dikalikan 4 ya sama dengan 0. Jadinya min 6,4 T sama dengan min 1200 min 800. Jadinya 6,4 T sama dengan 2000 ya. Nah, ini kalau kita bagi 2000 bagi 6,4 itu dapatnya 312,5 ya. Nah, inilah jawabannya ya, kita dapat tegangan talinya atau tegangan kawat 312,5 Newton. Nah, bagaimana mencari gaya reaksi dinding pada batang? Nah, nilai T ini kita masukkan saja ke Tx dan Ty tadi ya. Jadi, anggaplah tadi persamaan 1, ini persamaan 2 gitu ya. Oke. Nah, Ex sama dengan Tx ya. Kita lanjut lagi. Ex sama dengan Tx. Tx itu adalah T dikali dengan cos alpha ya, cos 53. Jadinya 312,5 dikali cos 53 itu 0,6. Sehingga 312,5 kali 0,6 187,5 Newton. EY kita cari dengan EY ditambah TY sama dengan 800 ya. TY adalah T sin 53 sama dengan 800. EY sama ditambah dengan 312,5 kali sin 53 0,8 sama dengan 800. Kita lanjutkan ke sini. EY sama dengan 800 dikurang dengan 312,5 kali 0,8. $250 ya. Jadinya EY sama dengan
550 Newton. Oke. Nah, di sini karena kita tahu EY dan EX itu penjabarannya adalah komponennya di sumbu Y dan sumbu X, ya. Maka secara vektor gaya reaksi dinding pada kawat yaitu gaya Engsel itu adalah resultannya, yaitu di sini ya E ya. Kita pakai Pitagoras. Jadinya E sama dengan akar dari EX tambah EY kuadrat. X kuadrat tambah EY kuadrat. Sehingga kita bisa dapatkan E sama dengan akar dari EX-nya 187,5 kuadrat tambah EY-nya 550 kuadrat, ya. Nah, nanti kalau kalian pakai kalkulator itu dapatnya nanti di angka 581 Newton gitu ya. Nah, inilah kayak Engsel pada kawat. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Oke, kita lanjutkan ke nomor 5. Mohon maaf ya, yang ini kayaknya. Oke, nah nomor 5 udah muncul ya. Oke, jadi ada orang menaiki tangga, ya. Nah, tangga tersebut itu kan nanti bisa bergeser tuh, bisa jatuh ya. Nah, itu ditanyakan nanti koefisien gesekan antara tangga dan lantai, ya. Terus tanyakan lagi gaya reaksi dinding terhadap tangga. Oke, saya hapus dulu nih ya. Bentar. Oke ya, kita lanjutkan. Kita gambar dulu ya gaya-gayanya nih. Ada berat tangga biasanya ada di tengah, berat tangga tersebut ya. WT ya. Ini berat orang ya. Ini titik A kita anggap ya. Titik B ya. Jadi kalau ada orang menaiki tangga begitu posisinya, maka tangga akan bergeser ke kiri. Ya enggak? Ya, geser ke kiri sehingga gesekannya ke kanan. F gesekannya ya. Nah, karena si tangga itu ada nyentuh lantai di B, maka ada timbul gaya reaksi yaitu gaya normal ya, NB. Dan juga karena tangga menyentuh dinding, maka ada timbul gaya reaksi gaya normal di A gitu ya, NA. Oke, nah di sini kita lanjutkan nih. Kita langsung saja pakai sigma fx ya, sigma fx sama dengan 0.
Bentar nih ya, kok ngeheng ini ya. Oke, sigma fx sama dengan 0. Ke kanan positif ya. Jadi pada sumbu X itu ada dua gaya yang bekerja, yaitu Fg sama Na ya. Berarti di sini Fg kurang Na sama dengan 0. Berarti Fg sama dengan Na. Di sumbu Y itu juga sama dengan 0 sigma Fg-nya. Di sumbu Y ada 3 gaya, yaitu Wb, Wo sama Wt. Nb ya. Nb, Wt sama Wo, berarti Nb dikurang Wo dikurang Wt sama dengan 0. Berarti Nb sama dengan Wo tambah Wt ya. Wo-nya orang 875, Wt-nya tangga 355 ya. Berarti Nb-nya itu sama dengan 875 tambah 355, 1230 ya. Itu Nb-nya ya. Oke. Nah, kita tahu itu Fg itu adalah gaya gesek pada lantai ya. Nah, Fg ini bisa dicari dengan mu kali N ya. Mu S kali N. N-nya N siapa? Gaya normal pada titik itu yaitu Nb ya. Sama dengan Na. Nah, karena kita udah dapatkan Nb-nya, jadi kita bisa substitusi lagi di sini. Itu mu S sama dengan mu S kali 1230 itu sama dengan Na. Nah, kita dapatkan ya dari sigma fx sama sigma fy, kita dapat petunjuk. Nah, lalu kita ke sigma tau ya. Kita ke sigma tau sama dengan 0. Nah, kita akan milih pusat rotasi itu di titik B. Karena titik B ada dua gaya yang kita belum tahu nilainya, yaitu Nb dan Fg. Nah, sehingga di titik B kita hanya melihat 3 gaya, yaitu Wo, Wt, sama Na yang punya nilai torsi. Nb sama Fg itu torsinya 0 karena dia segaris dengan poros. Sehingga kalau kita melihat arah putarannya, maka Na putarannya adalah berlawanan jam-jam, gitu ya. Wo itu searah jarum jam, gitu ya. Wt itu juga searah jarum jam, gitu ya. Sehingga kita mulai minus Na ya dikalikan dengan jaraknya Fr sin theta ya. Kita pakai rumus itu tahu Fr sin theta minus Na dikali dengan jaraknya. Jaraknya itu adalah panjang batang, yaitu 8 ya. Dikalikan dengan sin theta. Tetanya adalah yang di sini. Ya, tetanya di sini yaitu juga 50 derajat. Ya. Ditambah dengan W tangga. Posisi ada di tengah tangga ya beratnya. Dikalikan jaraknya itu setengahnya adalah 4 meter. Dikalikan dengan sin. Sudutnya ada di sini posisinya. Yaitu 40 derajat ya. Dari segitiga 50, 90 di sini siku-siku ya. Sama 40 di sana ya. Terus ditambah juga dengan WO dikalikan dengan jaraknya, W orang dikalikan dengan jaraknya. Jarak orang ke B itu adalah 8 kurang 1,7 ya, yaitu 6,3. Kali sin 40 derajat juga. Sama dengan 0 ya. Oke. Nah, kita lanjutkan perhitungan kita. Minus Na dikalikan dengan 8 kali sin 50 ya. Kita langsung masukkan sin 50 itu 0,76 ya. Dikalikan dengan 8 nanti hasilnya 6,12. Ditambah dengan Wt ya. Wt itu adalah berat tangga yaitu 355. Dikalikan dengan 4 sin 40 ya. Sin 40 dikalikan dengan 4 ya. Langsung kita dapat 2,57. Tambah dengan
W orang itu kita dapat 875 dikalikan dengan 6,3 sin 40 ya. 6,3 kali sin 40 kita dapat 4,049 gitu ya. Sama dengan 0. Kita lanjutkan perhitungan kita. Min NA kali 6,12 ya. Atau kita balik. Itu sama dengan minus penjumlahan dari sisanya ya. 355 kali 2,57. 202,35 minus 875 kali 4,049 3.542 ya. Oke, ditambah 202 202,35 tambah 3542,8 kita bagi 6,12 ya, kita dapat nanti NA nya 611 Newton. Oke, nah ini kita masukkan ke persamaan mu S kali NB ya, sama dengan NA ya. Jadi mu S kali 1230 sama dengan NA. NA 611, jadi mu S sama dengan 611 dibagi 1230 ya. Hasilnya adalah 0,49 ya. Oke, kita dapatkan sudah ya mu S-nya. Oke. Nah, setelah itu nanti kita lanjutkan ke gaya reaksi dinding terhadap tangga ya. Gaya reaksi dinding terhadap tangga itu adalah NA ya. Oh ya, NA berarti kita udah dapat ya. Yaitu, jadi ini jawabannya adalah NA. Yaitu 611 Newton gitu ya. Oke. Nanti silakan dicek ya. Kira-kira perhitungan saya udah tepat atau belum ya. Karena agak berbeda dengan kuncinya ini. Mungkin ada selisih koma. Tapi jalannya begitu ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Oke, kita sekarang mencari titik berat ya. Nah, untuk mencari titik berat gabungan, itu kita mesti mecah-mecah barangnya ya. Kita lihat secara terpisah ya. Jadi untuk hal ini kita bagi bendanya ya. Jadi ini benda 1 ya. Ini benda 2 ya, ini benda 3 ya. Oke. Benda 1 kita tinjau dulu luasnya ya. Jadi A1 sama dengan panjang kali lebar ya, karena benda 1 bentuknya persegi panjang, berarti 10 kali 2.
A1 sama dengan 10 kali 2, yaitu 20. A2 itu sama dengan benda 2 ada di posisi sini ya, itu dari 6 ya, dikurang 2 ini ya, jadinya 4 panjangnya ya, dikalikan dengan 2 ya, yaitu 8 nanti luasnya. A3 itu nanti 3 dikali 2 yaitu 6. Nah, titik berat masing-masing kita cari. Benda 1 itu titik beratnya ada di sini, tengah-tengahnya ya. Berarti di koordinatnya nanti adalah setengahnya ada di sini ya. 1 tingginya 5, berarti 1,5 ya. Untuk benda 2 koordinatnya ada di sini ya. Jadi kita lihat ya, jadi setengahnya dari 4 gitu ya. Setengahnya dari 4, jadi kan di sininya 4 tuh. Ya. Ya, 4 setengahnya itu kan 2 ya. Tapi 2 nanti masih ditambah dari 2 ini ya. Karena masih dihitung dari titik O atau 0,0. Berarti koordinat X-nya adalah 4. Sini ya. Nah, kita cari Y-nya sekarang. 2 itu setengahnya 1 gitu ya. Ya enggak? Nah, nanti 1 ini kita mesti ngitung dari bawah. Ya. Jadi totalnya adalah 1 ditambah 8 ya, 9 ya jadinya. Ya, atau kita tulis saja 10 dikurang 1 sisa atas ini ya. Terus benda 3 itu X-nya ada di 3 itu setengahnya ada di 1,5. 1,5 nanti ditambah 2 yang ini ya, karena dihitung dari titik O. Berarti 3,5 ya, atau 7/2. Tingginya adalah 2 itu setengahnya adalah 1. 1 nanti ditambah dengan 5 gitu ya. Berarti 6. Ya. Nah, titik berat gabungannya kita bisa hitung dengan cara X0 sama dengan A1L1 tambah A2L2 tambah A3L3 per L total. Ya, X0-nya kita bisa cari dengan 10 kali 1. Oh, sorry. Ini X gitu ya, bukan L ya, ini X ya. A-nya itu adalah area ya. Benda ini adalah benda 2 dimensi, jadi kita pakai area ya, luas gitu ya. Salah rumus, sorry. Ini jadi A total gitu ya. A1 kali X1, A2 kali X2, A3 kali X3 gitu ya. A1-nya 10, X1-nya 1, tambah A2-nya 4, X2-nya 4, A3-nya 6, sorry ya, agak kacau ini. Saya tuliskan dulu ya. A3 tadi 3 kali 2, 6. Jadinya X0 sama dengan A1-nya 20, X1-nya 1, A2-nya 8, X2-nya 4, A3-nya 6, X3-nya 7/2 ya. Per totalnya 20 tambah 8 tambah 6 ya. Jadinya 34 nanti ya. Jadi 20 ditambah 32 tambah 21 per 34. X0 sama dengan 20 tambah 32, 52, 52, 21, 73. Ya. Oke, nah itu X0-nya. Sekarang kita cari Y0-nya. Y0 kita cari dengan rumus yang sama, yaitu A kali Y, A1 kali Y1 tambah A2 kali Y2
tambah A3 kali Y3 per A total gitu. Y0 sama dengan A1-nya 20, Y1-nya 5, A2-nya 8, ya, Y2-nya 9, A3-nya 6, Y3-nya 6. A totalnya itu 34. Kita lanjutkan di sini. Y0 sama dengan 100 tambah 72 ditambah 36 per 34. Y0 sama dengan 172 tambah 36 itu 208 per 34. Nah, sehingga koordinat titik beratnya ada di, jadi titik berat di 73 per 34, 208 per 34 gitu ya. Nah, itu dia. Jangan lupa untuk titik berat gabungan itu untuk benda yang berupa lubang, itu nanti luas areanya adalah minus. Ya, jadi dia bersifat mengurangi. Oke, kita lanjutkan. Oh, ternyata materi kita udah habis ya. Oke. Soal dan pembahasan keseimbangan benda tegar kita sampai di sini. Mudah-mudahan materi yang saya berikan dapat membantu Anda dalam mendapatkan pencapaian yang bagus di pembelajaran nantinya. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga berhasil mengikuti ujian nanti.